dipaparkan, tapi masih dalam bentuk belum bisa di-slide-kan ini Bu. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Ya, saya Pak Durandara ya dari Ombudsman, Bu Munir, Pak Rahman, dan teman-teman Ombudsman lainnya dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Ya, jadi berkaitan dengan undangan daring pada siang hari ini berkaitan dengan pengelolaan ya, atau pengumpulan kajian atau perbaikan kebijakan untuk tata kelola ekspor benih lobster di NTB. Baik, mungkin kami urut sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apakah Dinas Pendapatan mengetahui perihal terbitnya Permen KP 1220? Jadi kami jawab, ya, Permen KP 1220 mengatur tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan, termasuk di dalamnya memberikan izin ekspor langsung benih lobster atau BBL kepada perusahaan yang telah mendapatkan kuota ekspor melalui 5 bandara yang ditentukan, yaitu Soekarno-Hatta, Juanda, Hasanuddin, Ngurah Rai, dan Kuala Namu, Medan. Kemudian yang kedua, peran Dinas Perdagangan dalam proses ekspor benih lobster. Kami di Dinas Perdagangan tentunya memiliki tupoksi, salah satunya bagaimana meningkatkan kinerja ekspor khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dalam hal proses ekspor BBL ini adalah bagaimana memfasilitasi para eksportir BBL agar bisa mendapatkan buyer yang lebih luas di luar negeri, atau membantu dalam pelaksanaan pemasarannya dan memfasilitasi penerbitan surat keterangan asal atau yang lebih dikenal dengan COO ya, COO, Certificate of Origin, bagi eksportir BBL yang membutuhkan. Jadi salah satu perpanjangan tangan dari Kementerian Perdagangan, kami ditunjuk selaku IGSK ya, instansi penerbit surat keterangan asal barang, yaitu untuk NTB. Kemudian yang ketiga, produk layanan yang diberikan Dinas Perdagangan ya. Ya, produk yang diberikan oleh Dinas Perdagangan sebagai satu-satunya instansi di Nusa Tenggara Barat yang ditunjuk menjadi IPSK adalah fasilitasi penerbitan dokumen ekspor yang diperlukan sebagai penanda asal barang Indonesia, atau yang disebut tadi Certificate of Origin ya. Kemudian yang dimaksud dengan Certificate of Origin adalah dokumen yang diserahkan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia. Selain berfungsi sebagai penanda asal barang, COO ini juga sebagai dokumen sah untuk mendapatkan keringanan biaya masuk untuk negara-negara yang telah memiliki perjanjian dagang atau free trade agreement dengan Indonesia, sehingga bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia di negara tersebut. Kemudian persyaratan untuk mendapatkan COO atau surat keterangan asal ini adalah eksportir wajib melakukan registrasi pada portal ISKA Kemendak.go.id sebelum melakukan pengajuan permohonan SKA. Sebagai berikut. Yang pertama, scan invoice asli ya, scan invoice asli. Kemudian scan packing list asli. 3. Scan pemberitahuan ekspor barang PEB yang dikeluarkan oleh kantor bea dan cukai di Pelabuhan Muat, dilampiri nota pelayanan ekspor atau NPE. Kemudian yang keempat, scan bill of lading ya, atau BL dari IMKL atau RW bill
dari maskapai udara. Nah, kemudian selanjutnya SOP ya berkaitan dengan penerbitan SK ini. Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses pelayanan penerbitan COO ditargetkan paling lama selesai dalam satu hari kerja ya, terhitung sejak eksportir melakukan pengajuan permohonan SKA secara online dengan persyaratan lengkap. Ya, mekanisme pelayanan SK-nya berupa peloncat ya. Jadi eksportir melakukan registrasi persetujuan sementara, kemudian ke ISKA, kemudian persyaratan tadi selesai dalam satu hari ya, kemudian mendapat eksportir dengan SK terbit online. Kemudian berdasarkan edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri ya, nomor 335-1/SD/03/2018 tanggal 2 Maret 2018, hal penyampaian Permendak nomor 37 tahun 2018 tentang cara pembayaran penerimaan negara atas penerbitan surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia. Biaya penunjang perekaman CCO pada IPSK sebesar 25.000. Ini untuk e-payment sebagai penerimaan negara bukan pajak PNBP, mulai berlaku sejak tanggal 26 Maret 2018. Secara prinsip terkait dengan kewenangan Dinas Perdagangan dalam proses layanan penerbitan COO untuk ekspor BBL tidak ada kendala selama ini karena sistem yang digunakan sudah terintegrasi secara online, transparan dan akuntabel. Kemudian kebijakan memberikan izin untuk melakukan ekspor BBL kembali secara langsung dengan beberapa pembatasan yang merupakan kebijakan yang cukup tepat karena ketersediaan BBL di NTB ini masih sangat besar dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di pasar ekspor sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun ada beberapa saran yang dapat disampaikan. Yang pertama, perlu mempertimbangkan untuk melakukan dalam setiap 4 bulan waktu pengiriman 1 bulannya dilakukan moratorium ekspor yang digunakan untuk memenuhi permintaan BBL lokal bagi nelayan pembudidaya lobster, mengantisipasi lonjakan harga BBL di pasar lokal. Kemudian yang kedua, penunjukan 5 bandara terutama Bandara Ngurah Rai sebagai pintu keluar BBL perlu dipertimbangkan untuk ditambah dengan menunjuk bandara internasional Lombok ya, atau BIZAM yang sekarang Bandara Internasional Jenderal Abdul Majid sebagai pintu keluar juga, mengingat sentra BBL ini justru ada di NTB bukan di Bali, sehingga memperlancar aktivitas ekspor BBL sebagai salah satu andalan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang ketiga, memperbanyak perusahaan yang ditunjuk mendapat kuota ekspor untuk menghindari praktek monopoli dan permainan harga yang merugikan nelayan BBI oleh kantor ekspor BBL yang terbatas. Beberapa jawaban dari kertas kerja yang sudah disampaikan kepada kami. Selanjutnya kami kembalikan untuk respon selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.